Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Wulandari, mahasiswi dari Universitas Negeri Makassar, Prodi Teknik Komputer, konsentrasi Sistem Cerdas. Saya akan mempresentasikan hasil tugas yang telah dikerjakan untuk mata kuliah pengolahan citra digital, yaitu menerapkan program perhitungan histogram dan ekualisasi histogram pada citra dengan ketentuan yaitu gambar grayscale sederhana berukuran 5x5 piksel dengan intensitas acak 0 hingga 255. Nah, baik. Langsung saja saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang histogram. Nah, jadi histogram citra itu merupakan diagram yang menggambarkan frekuensi setiap nilai intensitas yang muncul di seluruh piksel citra. Nah, misalkan ada citra berukuran 5x5 piksel. Nah, lalu ada 5 piksel yang berintensitas 0. Nah, berarti intensitas 0 itu memiliki anggota sebanyak 5 piksel. Nah, dari 0 sampai 255, nah kita ingin cari ada berapa sih piksel yang berintensitas 0, 1, 2, 3 hingga 255. Makanya kita menggunakan histogram. Nah, lalu pada citra skala keabuan, jumlah aras keabuan ya atau L itu sebanyak 256. Kenapa dimulai dari 256? Karena dimulai dari 0 sampai 255. Sehingga ketika dihitung jadinya 256 termasuk 0. Nah, histogram suatu aras dinyatakan dengan his K tambah 1, di mana K menyatakan nilai aras, yaitu 0 sampai dengan L kurang 1. Nah, his K tambah 1 menyatakan jumlah piksel bernilai K. Nah, K tambah 1 digunakan mengingat MATLAB tidak ada indeks ke 0 atau his 0. Selanjutnya yaitu manfaat histogram. Yaitu yang pertama berguna untuk penyebaran intensitas warna dan dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Misalnya dalam peningkatan kecerahan atau peregangan kontras serta sebaran warna. Kemudian yang kedua, berguna untuk menentukan batas-batas dalam pemisahan objek dari latar belakangnya. Lalu yang ketiga, memberikan presentasi komposisi warna dan tekstur intensitas untuk kepentingan identifikasi citra. Nah, setelah saya menjelaskan tentang histogram, selanjutnya saya akan memperlihatkan bagaimana cara menghitung histogram dan menampilkannya. Pertama-tama sesuai dengan ketentuannya, yaitu gambar grayscale berukuran 5x5 piksel. Pertama-tama saya di sini punya gambar wortel berukuran 500x500 ya. Nah, pertama saya panggil gambar wortelnya yang disimpan ke dalam variabel wortel. Kemudian saya ingin mengubahnya menjadi 5x5 piksel. Saya menggunakan fungsi imprecise, kemudian memanggil variabel WRTL, yaitu gambar wortel yang berukuran 500x500, kemudian dikali dengan 0,01, karena kita ingin mengubahnya menjadi 5x5 piksel. Kemudian saya simpan di variabel wortel 5px. Nah, maka hasilnya seperti ini. Nah, kemudian dari gambar 5x5 piksel yang berwarna ini, saya ingin mengubahnya menjadi grayscale. Nah, maka saya menggunakan fungsi RGB2Gray, kemudian memanggil variabel wortel 5px. Lalu saya simpan di variabel wortel. Nah, maka hasilnya seperti ini. Di sini saya menggunakan fungsi subplot ya. Jadi subplot ini untuk saya
agar bisa dalam satu frame, satu kali Jadi saya pakai subplot. Jadi ini subplot 1,3,1. Maksudnya ini adalah baris untuk menentukan baris. Berarti ada satu baris. Kemudian 3 itu untuk berapa kolom yang diinginkan. Nah, berarti di sini saya menginginkan satu baris, kemudian saya menginginkan 3 kolom, kemudian satu ini untuk ditaruh di baris mana. Nah, makanya gambar citra asli ini saya taruh di baris pertama. Kemudian untuk yang citra 5x5 pixel saya taruh di baris kedua. Kemudian untuk citra grayscale saya taruh di baris ketiga. Nah, setelah saya membuat citra grayscale berukuran 5x5 pixel, selanjutnya saya ingin menghitung histogram dan menampilkannya. Nah, yang pertama saya panggil dulu citra grayscale-nya. Ya, sebelumnya saya sudah simpan dengan menggunakan fungsi imWrite. Maka saya tinggal langsung memanggil saja. Kemudian memasukkan di variabel wortel. Nah, kemudian kita ingin mengetahui berapa ukurannya, sehingga akan diperoleh ukuran ya, dan diekstrak lagi menjadi ukuran 1, kemudian ukuran 2. Nah, ukuran 1 ini adalah barisnya, ya, ada berapa jumlah baris, lalu saya simpan di variabel jml underscore baris. Kemudian untuk ukuran 2 itu adalah kolomnya, ada berapa jumlah kolomnya. Saya taruh di variabel jml underscore kolom. Kemudian kita mau membuat array atau matriks 1 kolom dari 0 sampai 255. Nah, tapi karena di MATLAB dimulai dari 1, berarti dari 1 sampai 266. Jadi ada 256 baris dan dalam satu kolom. Nah, tetapi diisi dengan 0. Nah, itulah fungsi zeros yang kemudian saya simpan di variabel histoc. Nah, kemudian menggunakan perintah perulangan. Nah, setelah dilakukan perulangan, kemudian kita membuat perintah untuk membuat range dari 0 sampai 255. Dimasukkan ke dalam variabel horis. Nah, berdasarkan nilai yang sudah diperoleh di stok, kemudian kita tampilkan dalam bentuk bar sehingga akan tampil sebagai berikut. Nah, di sini saya menggunakan fungsi imHis. Nah, maka hasilnya seperti ini. Nah, dari histogram ini kita bisa hitung berapa anggotanya intensitas 255. Nah, sini terlihat kan banyak sekali jumlah pixel pada intensitas 255. Sedangkan pada intensitas 0 ya tidak ada, karena kita lihat di sini gambar citranya memang tidak ada yang benar-benar gelap sekali. Itulah mengapa tidak ada tidak ada pixel di intensitas 0. Nah, setelah tadi saya menghitung histogram dengan menggunakan secara program ya, maksud saya. Nah, selanjutnya saya mencoba menghitung histogram dengan secara manual. Ya, di sini saya menggunakan Excel. Dan di sini ada nilai intensitas ya untuk masing-masing pixel. Nah, kemudian saya ingin mengetahui berapa jumlah pixel setiap intensitasnya. Nah, maka saya menggunakan fungsi countif di Excel. Nah, maka hasilnya seperti ini. Ya, bisa dilihat. Di sini yang paling banyak jumlah pixelnya yaitu di intensitas 255, 253, dan 159. Nah, kemudian dari jumlah pixel ini saya jumlahkan dengan menggunakan fungsi sum di Excel, maka hasilnya 25. Dan memang seharusnya 25 karena kita menggunakan citra
5 kali 5 piksel. Selanjutnya meningkatkan kecerahan. Nah, jadi operasi dasar yang sering dilakukan pada citra itu biasanya itu peningkatan kecerahan atau brightness. Nah, operasi ini dilakukan dengan tujuan untuk membuat gambar menjadi lebih terang, tentu saja. Nah, secara matematis, peningkatan kecerahan dilakukan dengan cara menambahkan suatu konstanta terhadap seluruh nilai piksel. Nah, misal f Yx ini menyatakan piksel pada citra skala keabuan pada koordinat Yx. Maka citra baru Gyx sama dengan Fyx ditambah beta. Nah, di mana beta ialah nilai intensitas yang akan ditambahkan bila bilangan bulat. Nah, apabila beta ini merupakan bilangan negatif, maka kecerahannya akan menurun atau menjadi lebih gelap. Nah, sekarang kita coba ya dengan menggunakan program. Bagaimana itu meningkatkan kecerahan. Nah, saya ulangi lagi, saya panggil di sini citra grayscale-nya. Nah, kemudian seperti yang saya jelaskan tadi, untuk meningkatkan kecerahan kita harus menambahkan konstanta. Di sini saya menambahkan 50. Nah, ini bisa disesuaikan saja, kita bisa mau nambah 20 atau 30. Di sini saya menambahkan 50. Maka hasilnya seperti ini. Nah, bisa dilihat di sini di histogram wortel cerahnya semua ke intensitas 250. Maksud saya ke 255 ya. Itu sebenarnya 255. Ke arah 255 karena kita bisa citra aja nih. Rata-rata putih semua, maka intensitasnya ke arah 255. Nah, tadi setelah dicoba menggunakan program, nah saya coba hitung manual ya di Excel. Nah, tadi yang nilai intensitas untuk masing-masing piksel yang tadi yang pertama saya kasih lihat itu saya tambahkan dengan 50 ya. Nah, maka hasilnya ini. Ada 300, ada yang sampai 300 lebih ya, tapi karena skala intensitasnya hanya 0 sampai 255, nah makanya hasil perhitungan yang melebihi 255 ini otomatis menjadi 255. Nah, makanya ini yang 300, yang 305, 303, nah berubah menjadi 255. Nah, kemudian saya ingin mengetahui lagi setiap intensitasnya itu berapa pikselnya. Nah, saya menggunakan kembali fungsi kontif. Nah, maka hasilnya seperti ini. Kemudian dari jumlah piksel itu semua saya jumlahkan, maka hasilnya 25. Ya, memang harusnya 25 karena citranya 5 kali 5 piksel. Nah, selanjutnya meregangkan kontras. Citra dikatakan mempunyai kontras tinggi apabila jangkauan aras lebih terdistribusi secara melebar. Sebaliknya, citra dikatakan memiliki kontras rendah apabila jangkauan aras keabuannya sempit. Nah, agar distribusi intensitas piksel berubah, perlu dilakukan peregangan kontras. Nah, tersebut dilakukan dengan rumus Gyx sama dengan alpha F Yx. Nah, berdasarkan rumus tersebut, kontras akan naik jika A lebih dari 1 dan kontras akan turun kalau A lebih kecil dari 1. Nah, lalu, mengapa harus dikalikan bukan ditambah? Karena jika ditambah, maka jumlah penambahan intensitas itu tetap sama. Nah, dalam histogram, ia tetap bergeser, tapi bergeser sedikit, tapi polanya tetap sama. Nah, sedangkan kalau dikalikan, itu tergantung seberapa besar pengalinya, sehingga menghasilkan perubahan yang berbeda dan menciptakan kontras. Semakin besar dikalikan, maka semakin besar perubahannya. Jadi, otomatis akan mengakibatkan pendistribusian yang lebih luas. Nah, kemudian sini ya kita coba ya dengan program. Saya ulangi lagi, saya panggil citra grayscale-nya, saya simpan ke variabel wortel. Nah, kemudian untuk meregangkan kontras, saya kalikan dengan 1,5. Nah, ini tuh kalian bisa kalikan dengan 2 kali 3 ya,
terserah, tapi saya di sini saya mengalihkan dengan 1,5. Di sini kenapa grayscale-nya saya kurangi dulu 50? Karena untuk menurunkan intensitasnya, ya, untuk menurunkan kontrasnya terlebih dahulu. Ya, jadi saya kurangkan dulu dengan 50. Ya, tapi apa ya? Ini bukan ketentuan. Jadi tidak mesti harus dikurangi dulu dengan 50. Walaupun tidak dikurangi juga nggak apa-apa. Ya, tapi di sini saya ingin menurunkan dulu kontrasnya. Jadi saya kurangkan dulu dengan 50, kemudian saya kalikan dengan 1,5, lalu saya simpan di variabel wortel kontras. Nah, maka hasilnya seperti ini ya. Nah, bisa dilihat di sini. Ya. Di sini yang tadi yang histogram wortel sebelum diregangkan, ya di sini tuh dempet-dempet. Ya, tuh di sini. Sini, terus setelah saya renggangkan, nah akhirnya menyebar. Intensitasnya menyebar. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya, tadi sudah kita coba dalam menggunakan program, sekarang kita menghitung manual ya, dengan menggunakan Excel. Nah, yang ini tadi ya citra awalnya, ya nilai intensitas untuk masing-masing pixel yang awalnya tadi. Nah, terus kan kita renggangkan tadi, maka saya kurangi 50, kemudian saya kalikan dengan 1,5. Maka hasilnya seperti ini. Nah, seperti yang saya bilang, kalau karena skala intensitasnya itu cuma 0 sampai 55. Maka kalau perhitungannya itu lebih dari 255, nah maka otomatis menjadi 255. Nah, makanya seperti ini. Nah, setelah itu kita ingin mengetahui kan setiap intensitasnya itu berapa jumlah pikselnya. Maka saya menggunakan fungsi kontif lagi, makanya seperti ini. Kemudian saya jumlahkan, maka hasil dari semua piksel, jumlah pikselnya itu 25. Karena citranya 5 kali 5, maka jumlah pikselnya harus 25. Selanjutnya, membalik citra. Hubungan antara citra dan negatifnya untuk yang beraras keabuan dapat dinyatakan dengan rumus G(YX) sama dengan 255 dikurang F Y, X. Namanya membalik, berarti kan kita membalik kan, kayak dari putih ke hitam, hitam ke putih. Nah, sekarang kita coba dengan program. Nah, saya ulangi lagi, saya panggil citra grayscale-nya, saya simpan di variabel wortel. Nah, karena untuk membalik citra, maka menggunakan fungsi 255 dikurang variabel wortel, variabel grayscale tadi yang saya panggil. Terus saya simpan di variabel wortel negatif. Maka hasilnya seperti ini. Nah, bisa dilihat kan yang citra wortelnya ini putih-putih-putih, terus pas sudah dinegatifkan, pas sudah dibalik citranya, yang putih-putih ini jadi hitam-hitam-hitam. Nah, bisa dilihat juga dari histogramnya. Di sini intensitasnya cenderung dari 120 hingga 250, ya kan? Pas sudah dibalik berubah. Intensitasnya malah dari 0 ke 120. Gitu. Nah, setelah kita coba tadi membalik citra dengan program, sekarang kita coba lagi dengan menghitung manual di Excel. Nah, ini tadi citra awalnya ya, nilai intensitas untuk masing-masing pixel pada citra wortel yang awalnya. Nah, kemudian karena untuk membalik citra itu dengan 255 dikurang dengan ini, nilai ini semua, maka hasilnya seperti ini. Yang ini 255 dikurang 255, maka hasilnya 0. 253 dikurang dengan
maaf, 255 dikurang 253 hasilnya 2, 255 dikurang 251 hasilnya 4. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kita ingin mengetahui berapa jumlah piksel setiap intensitasnya. Saya menggunakan fungsi kontif lagi, ya, maka hasilnya seperti ini. Kemudian saya jumlahkan semua, maka hasilnya 25. Kenapa hasilnya 25? Karena citranya 5 kali 5 piksel. Nah, lalu yang terakhir, ekualisasi histogram. Nah, ekualisasi histogram merupakan suatu cara yang bertujuan untuk memperoleh histogram dengan intensitas terdistribusi secara seragam pada citra. Namun pada prakteknya ya, hasilnya tuh nggak benar-benar sama atau seragam. Ya, dengan histogram equalization atau ekualisasi histogram, hasil gambar yang memiliki histogram yang tidak merata atau distribusi kumulatif yang banyak loncatan gradiasinya akan menjadi gambar yang lebih jelas karena derajat keabuannya tidak dominan gelap atau dominan terang. Nah, pendekatan yang dilakukan adalah untuk mendapatkan aras keabuan yang lebih luas pada daerah yang memiliki banyak piksel dan mempersempit aras keabuan pada daerah berpiksel sedikit. Nah, efeknya dapat digunakan untuk meningkatkan kontras secara menyeluruh. Nah, selanjutnya kita coba dengan program. Saya panggil lagi citra grayscale-nya, saya kasih masuk di variabel wortel. Nah, untuk ekualisasi histogram bisa langsung dengan menggunakan fungsi histag. Ya, fungsi histag saya masukkan ke variabel equal. Lalu saya panggil, maka hasilnya seperti ini. Nah, setelah tadi dicoba menggunakan program, sekarang saya mencoba untuk menghitung secara manual. Nah, untuk menghitung ekualisasi histogram ini menggunakan rumus ini ya, di mana C itu distribusi kumulatif dari nilai skala keabuan ke I dari citra asli. Round itu fungsi pembulatan ke bilangan yang terdekat. K itu skala keabuan bit, K0 itu nilai keabuan hasil histogram equalization, W itu lebar citra, H itu tinggi citra. Nah ini sebelum diekualisasi ya, ini nilainya sebelum diekualisasi. Nah, hal yang pertama yaitu kita cari skala keabuannya, ya ini nilai intensitasnya. Kemudian frekuensinya yaitu berapa jumlah piksel setiap intensitasnya. Ini, dan hasilnya ini tetap 25 ya. Nah, kemudian CI. Nah, itu kan CI itu distribusi kumulatifnya kan. Nah, di sini 1, di sini 2. Kenapa 2? Karena ini CI-nya ditambah dengan ini. 1 tambah 1 sama dengan 2. Lanjut, 2 tambah 1 sama dengan 3, lalu 3 tambah 2 sama dengan 5, dan seterusnya sampai ke bawah. Nah, untuk dapat ini, AI-nya, kita pakai rumus ini. Ini ya, round 1 kali 2, kita coba yang ini dulu. 1 yang ini. Nah, 1 kali 2 pangkat 8 kurang 1. Kenapa 2 pangkat 8? Kan K-nya itu bit. K itu kan skala keabuan bit. Nah, citra ini memiliki 8 bit. Jadi 2 pangkat 8 kurang 1. 2 pangkat 8 kan 256. Kurang 1 berarti 255. 1 kali 255 berarti 255. Nah, ini 5 kali 5 dari mana? Panjang citra kan 5. Panjang. Lebar citra kan 5, tingginya 5. Nah, jadi 5 kali 5, 255. Jadi, round dari 255 per 25 yaitu 10,2. Nah, karena ini di round, berarti dibulatkan. Berarti hasilnya 10. Nah, yang ini hasil ekualisasi ya pada citranya. Lihat setiap pikselnya
Ya, walaupun berbeda sedikit dengan hasil dengan menghitung manualnya ya, tapi hampir sama. Baiklah, itulah hasil dari presentasi tugas saya, yaitu menerapkan program perhitungan histogram dan ekualisasi histogram pada citra. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.